Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. So di video kali ini gua akan bahas alasan kenapa lu botak. Jadi di sini gue cuma kasih dua alasan aja. Yang pertama adalah lu nggak punya niat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah lu telat atau nggak ambil tindakan. Oke, kita langsung bahas aja ke yang pertama. Lu nggak punya niat udah jelas. Lu nggak ada niat, dikasih solusi, ngeles terus, dikasih solusi, ngebantah terus, cari terus pembenaran segala macem, nyalahin orang. Contohnya, gua kasih solusi misalnya pakai penumbuh rambut. Sehari tuh nggak terlalu mahal menurut gua sebenarnya, masih bisa diusahakan untuk kebanyakan orang. Sehari tuh sekitar 15.000 kurang lebih, tergantung lu ambil paket yang mana. Kalau lu ambil paket yang basic atau lu ambil bahkan paket yang istilahnya hemat, itu sehari tuh kurang dari 15.000. Ya bisa dong diusahain. Pasti lu banyak kayak makan nggak jelas, ngerokok-rokok nggak jelas, atau segala macem, hedon nggak jelas. Masa sih sehari 15.000 nggak ada gitu. Ya itu kan sebenarnya balik lagi ke prioritas rambut itu penting atau enggak. Jadi itu yang pertama pastinya. Masuk hal yang kedua adalah lu nggak ambil tindakan atau memang lu telat ambil tindakan. Ya, jadi gue kasih tahu bahwa kebotakan itu nggak terjadi dalam semalam. Kebotakan itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Begitu juga dengan penyembuhannya. Jadi kalian jangan ngalamin kebotakan 10 tahun, 4 tahun, dan kalian mau nyembuhin dalam waktu 2 bulan. Itu nggak bisa, itu nggak make sense. Jadi gue bilang bahwa kebotakan itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Begitu juga penyembuhannya, tapi nggak benar-benar kalian kali 2 gitu. Maksudnya ketika kalian ngalamin kebotakan 8 tahun, kalian berpikir bahwa penyembuhannya juga 8 tahun. Nggak kayak gitu. Kalian bisa ngalamin obesitas dalam 10 tahun, dan untuk jadi ideal, untuk jadi kurus, itu bisa dalam waktu 2 tahun kalau kalian memang serius. Begitu juga dengan yang namanya kebotakan. Contohnya gue ngalamin kebotakan udah sekitar 8 tahun. Gue mulai nyadar di sekitar 2015 awal. Ketika rambut gue gondrong, gue udah mulai sadar, dan gue baru mulai mengobati itu di sekitar tahun 2018an kalau nggak salah. 2018, tapi itu pun gue asal ngoles-ngoles pakai sisa yang gue olesin ke brewok. Dan terakhir gue transplant di tahun 2022, jadi udah sekitar 8 tahun lah. Gue notice tuh sudah sekitar 3 tahun lebih, tapi itu pun nggak serius ya. Ketika mulai makin kebotakan, makin serius, gue pun masih belum serius, masih pakai sisa ngoles brewok. Dan ya setelah 8 tahun ya kalian bisa lihat, dalam jangka 8 tahun, dari yang awalnya tipis-tipis di samping doang, itu jadi cuma tinggal sisa di depan. Jadi itu dalam jangka waktu 8 tahun. Ya di tahun itu sekitar 2014 juga memang masih susah. Toko online nggak sebanyak sekarang. Nggak tahu solusinya mau ngapain. Mungkin yang benar-benar kalian masih kuliah atau pelajar yang mungkin yang memang benar-benar nggak megang uang sih, ya gue juga nggak bisa ngomong ya. Tapi di tahun sekarang tuh menurut gue anak muda udah lebih bisa ngasilin uang, dan solusi itu makin banyak di mana-mana. Online tuh gampang. Zaman dulu masih lebih susah. Dan kalian juga bisa lihat, ini foto dari Pep Guardiola. Ini gue ambil contoh, ini ada 4 foto. Kalian bisa lihat dari foto pertama nanti sampai foto keempat. Itu rentang waktunya lumayan, minimal sekitar 5 tahun lah, 5-8 tahun dari tiap foto ke tiap foto. Kalian bisa lihat bahwa dari foto pertama jadi botak ke foto keempat, itu nggak terjadi dalam waktu semalam gitu. Jadi kalian itu botak atau nggak, itu tergantung ketika di foto kedua, kalian tuh ngambil tindakan atau enggak. Di situ. Ketika misalnya di foto ketiga kalian baru ngambil tindakan, yaitu agak terlambat. Pasti prosesnya lebih lama. Folikel yang udah mati pun ya udah nggak bisa, hairline-nya udah berubah. Misalnya tadinya kalian hairline-nya lurus, di foto ketiga itu udah mulai M. Ya kalau sampai tumbuh lagi ya lebat lagi di area M. Udah nggak bisa. Kalian tuh ada folikel yang mati ketika kalian nunda-nunda, itu masalahnya. Jadi ketika misalnya kalian ngalamin kebotakan dan kalian tunda, itu tuh bakal ada folikel yang mati. Itu sebabnya kalian jangan tunda-tunda yang namanya perawatan rambut. Dan misalnya kalau kalian baru notice di tahap keempat, ya itu menurut gue udah telat. Bisa ditumbuhin nggak? Pakai misalnya amunisi ngoles. Ya tumbuh mah bisa, tapi tumbuhnya nggak akan lebat. Ya cuman untuk dari jauh kelihatan ada sedikit-sedikit lah, lebih hitam lah. Kita nggak bisa munafik bahwa udah banyak folikel yang mati. Di folikel yang belum mati, dia akan tetap tumbuh. Tapi di folikel yang mati, itu udah nggak bisa tumbuh sama sekali. Di folikel yang mati itu cuma bisa tumbuh dengan cara transplant. Tapi ketika kalian udah botak seatas gini,
itu area donornya juga udah nggak ada. Ya, jadi menurut gue ya udah di tahap 4 itu udah telat, udah nggak bisa apa-apa. Selama misalnya 15 tahun, selama 10 tahun dari tahap ke-1 sampai ke-3 akhir, lu ngapain aja? Itu yang nyebabin lu bisa botak atau enggak. Dan yang terakhir harus lu tahu bahwa ketika lu ngalamin kebotakan, lu ngalamin hormon DHT yang berlebih gitu, sehingga lu ngalamin kebotakan. Biasanya orang yang ngalamin hormon DHT berlebih, dia itu ngalamin kebotakan tapi berawaknya itu tumbuh lebat secara alami, atau ketika dipancing dalam minoxidil, dia tumbuhnya tuh langsung lebat, langsung cepet, segala macem lah. Kecuali kalau kalian memang orang yang gak beruntung. Untuk kalian yang memang mau brewok dan punya rambut yang bagus, kayak gua hormon DHT-nya tinggi sehingga gua ngalamin kebotakan, tapi brewok gua cuma segini-gini aja. Jadi ya, itu adalah faktor X. Kalau kalian ngalamin kebotakan, hormon DHT itu akan tetap ada di dalam tubuh kalian. Jadi kalian akan terus berperang dengan itu. Ketika gua ngalamin kebotakan, gua ngelakuin hair transplant, sekarang areanya udah bener. Hormon DHT dalam tubuh gua itu masih nyerang gua. Terus gitu loh. Jadi ya gue tetap harus ngelakuin yang namanya perawatan. Gue tetap minum DHT blocker. Even gue mau nggak ngoles, misalnya gue udah ngerasa rambut gue udah oke nih, gue udah nggak perlu lebih padat lagi di area yang memang masih ada folikel yang di tengah sini yang memang nggak dapat area transplant. Ya gue minum DHT blocker aja cukup untuk maintain si hormon DHT yang ada di dalam tubuh gue, karena dia akan nyerang terus. Perbedaannya ketika gue udah nggak numbuhin lagi, gue bisa maintain itu dengan lebih jarang. Misalnya tadinya sehari sekali, gue bisa minum itu 3 hari sekali, hanya untuk maintain aja. Jadi menurut gue, lu punya rambut bagus itu sama lu punya badan bagus itu menurut gue sama aja. Lu harus tetap maintain itu, karena kalau enggak ya akan hilang gitu loh, akan berkurang. Ya sama sih sebenarnya semua dengan lu perawatan kulit bagus segala macem lah. Pasti kalau nggak lu maintain, ya dia akan kualitasnya akan menurun gitu loh. Ya jadi itu aja dari gue, alasan kenapa kalian itu ngalamin kebotakan. Sebenarnya kuncinya adalah fase dimana kalian baru ngalamin penipisan. Kesimpulannya sih di situ. Ketika lu ngalamin penipisan, lu mau ngambil tindakan atau enggak? Lu banyak excuse atau enggak? Lu banyak alasan atau enggak? Intinya di situ aja. Karena ketika lu ngalamin kebotakan, bisa disembuhin bisa. Tapi lu butuh effort yang lebih lagi. Contohnya misalnya transplant, lu butuh uang yang lebih lagi. Tapi ketika di tahap baru penipisan, lu bisa milih. Solusinya itu lu masih bisa milih. Dan kemungkinan untuk sembuh dengan budget yang minim itu masih lebih besar kemungkinannya. So, pilihannya tetap ada di tangan kalian. Gimana? Gue selalu bilang, kalau memang rambut itu penting, kalian akan cari jalan, kalian akan cari solusi. Oke, videonya segini aja. Gue Koko Brewok pamit dulu.